Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi bersama Ibu di sini. Kali ini kita akan melanjutkan tentang dahsyatnya pemberi nafkah. Untuk mengingatkan kembali bahwa kita telah terangkan kemarin bahwa dahsyatnya pemberi nafkah itu karena yang pertama adalah sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang kedua, pahalanya terbesar dari infak. Yang ketiga adalah seperti bersedekah. Oke, selanjutnya sebab memberi nafkah. Sebab memberi nafkah kemarin kita jelaskan bahwa yang pertama adalah karena keturunan, yang kedua karena perkawinan, yang ketiga karena kepemilikan. Kali ini kita akan membahas tentang sebab memberi nafkah karena perkawinan. Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hubungan biologis dan ingin memperoleh keturunan dengan berkeluarga. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah karena adanya akad nikah, sehingga istri menjadi terikat kepada suaminya dengan mengasuh anak serta mengatur rumah tangga. Oleh karena itu, maka semua kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk apa saja kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri, yaitu yang pertama adalah dengan berupa belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari. Yang kedua adalah pemeliharaan kehidupan anak-anak. Yang ketiga adalah masalah sekolah atau pendidikan. Penguat dari dasar nafkah ketika perkawinan adalah salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 34, di mana di sana dijelaskan bahwa laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dari surat An-Nisa ini bisa disimpulkan bahwa seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, suami wajib menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya, tentunya sesuai dengan kesanggupannya, supaya anak-anak tidak hidup terlantar. Oke, selain suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri, di sini juga seorang istri mempunyai kewajiban kepada suami, yaitu untuk taat dan patuh kepada suami. Selanjutnya adalah hadis yang mendukung tentang nafkah dalam perkawinan, yaitu dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa wajib bagi mereka istri-istri untuk tidak memasukkan ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suami.
Jika melanggar tersebut, maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka atau istri-istri mereka juga berhak mendapatkan belanja atau nafkah dari suami dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dari Al-Quran dan hadis ini jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri atau perkawinan masih berjalan. Si istri tidak nyuyus dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya, si istri wajib mematuhi perintah suami dan taat kepada suaminya. Kewajiban nafkah ini tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya bagi yang bisa menerima nafkah. Yang pertama adalah adanya ikatan perkawinan yang sah. Yang kedua, istri menyerahkan dirinya kepada suaminya. Yang ketiga, suaminya dapat menikmati istrinya. Yang keempat, tidak boleh menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Yang kelima, kedua-duanya dapat saling menikmati. Jadi di sini ada syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah dari suaminya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika seorang istri tidak bisa menyerahkan atau melayani suaminya dengan baik? Nah, di sini kita juga harus menyadari faktor apa yang menyebabkan istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Seperti itu. Apabila karena sakit, maka di sini suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena semua orang tentu tidak menginginkan kondisi sakit. Jadi kembali lagi di sini bahwa seorang suami mempunyai kewajiban nafkah kepada istrinya selama perkawinan berlangsung dan tidak ada halangan untuk memberikan nafkah juga sesuai dengan kemampuan suami. Jadi di sini istri tidak boleh meminta suami yang berlebihan. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang di sini pasal 34 yang menerangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Jadi dasar dari nafkah di dalam perkawinan yang wajib dilakukan oleh seorang suami itu diperkuat juga dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga pasal 80 kompilasi hukum Islam ayat 2 dan ayat 4. Di sana menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya. Oke. Selain itu juga diatur dalam pasal 107 ayat 2 KUH Perdata. Di sana menerangkan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Di sini sangat jelas sekali bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang sangat melindungi hak-hak warga negaranya. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang pasal 108 KUH Perdata. Di sana menyebutkan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di sini sangat jelas sekali bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang sangat melindungi hak-hak warga negaranya. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang
Nafkah karena kepemilikan. Nafkah karena kepemilikan. Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang peliharaannya. Telah diketahui dalam agama bahwa hamba sahaya adalah milik tuannya. Seorang muslim tidak patut membiarkan hambanya lapar dan telanjang. Oleh karena itu, seorang pemilik hamba sahaya itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada hamba sahayanya. Tentang nafkah kepemilikan ini diatur atau terdapat di dalam surat An-Nisa, ayat 36 yang berbunyi, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Hal ini diperkuat lagi di dalam hadis Imam Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah. Kalau tidak sanggup menafkahinya, boleh dipaksa menjualnya. Hal ini juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abi Dzar berkata, bersabda Rasulullah SAW, Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka budak-budakmu apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan. Jika engkau membebankan mereka, maka bantulah mereka. Nah, di sini jelas sekali bahwa kita tidak boleh menelantarkan apa yang kita miliki. Misalnya kepemilikan binatang. Karena hati-hati ketika kita menganiaya binatang atau tidak memberi nafkah kepada binatang, itu kita juga bisa dipidana. Hal ini diatur dalam KUHP, yaitu pasal 302 yang isinya menerangkan bahwa barang siapa tanpa tujuan yang patut dan dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya, maka dia bisa dihukum pidana.